diri aku terlebih dahulu. Kenalin, aku Flaurita Indah Zahara dari Prodi Keperawatan UPI. Kalau boleh tahu, namanya siapa ya? Nama aku Adriana Nasyo Maharani. Dipanggil siapa? Biasa dipanggil Adrin. Oke, Adrian. Gimana perasaan kamu waktu kejadian itu? Ya, kaget, sedih, sering nangis. Kalau kejadian itu terulang, biasanya respon tubuh kamu kayak gimana? Kayak misalkan jantungnya berdebar-debar atau tangannya tremor atau gimana? Lebih ke nyesek sih. Iya, jantung berdebar-debar juga. Gitu ya. Jadi hari ini kita bakal ngobrol santai aja, lebih ke sharing perasaan aja sih, nggak ada yang harus dipaksain. Tujuannya yaitu biar kamu ngerti sama perasaan kamu dan mudah-mudahan kedepannya kamu lebih lega lagi sama perasaan kamu. Oke. Ngobrolnya kurang lebih 15-20 menitan. Oke gak? Oke. Tenang aja kok. Aku bakal rahasiain ini. Aku nggak bakal omongin ke orang-orang juga tanpa seizin kamu. Kita mulai sekarang, oke gak? Boleh. Bisa kamu ceritain nggak siapa dan apa yang buat kamu ngerasa kehilangan belakangan ini? Aku kehilangan ayahku. Aku turut berduka cita atas meninggalnya ayah kamu. Kalau boleh tahu hubungan kamu sama ayah kamu sedekat apa? Aku dari kecil emang dekat banget sama ayahku. Aku nggak pernah kehilangan peran beliau dari aku kecil. Iya ya, pasti berat banget ya kehilangan itu. Pasti ayah kamu berharga banget buat kamu. Udah jalannya, udah takdirnya. Jadi hidup dan matinya seseorang itu udah diatur oleh Tuhan. Meninggalnya ayah Adrin juga udah jadi kehendaknya. Iya. Kita nggak bisa mencegah itu, apalagi Adrinnya sendiri. Apakah Adrin sudah mulai memahami kondisi itu? Iya, sudah. Gimana reaksi kamu waktu tahu kabar duka itu? Iya, pastinya aku kaget banget sih dan gak nyangka beliau pergi secepat itu dan sering nangis juga. Wajar sih kamu nangis, soalnya beliau itu kan berarti banget buat kamu. Kamu sayang banget kan ke dia, jadi wajar kalau sedih. Biasanya kamu ngatasin kesedihan kamu ngelakuin apa? Biasanya aku dengerin musik atau enggak ya ngedoain beliau. Selain ngedengerin musik, biasanya keluarga kamu atau kamu itu cara ngadepin kesedihan atau kehilangan itu gimana? Ya berdoa bareng-bareng, saling nguatin aja. Iya, bagus ya, dukungan keluarga itu emang penting banget. Apakah kamu ngerasa doa bareng-bareng itu ngatasin kesedihan kamu? Lumayan bikin tenang, tapi masih sering cemas. Adrin nggak perlu cemas. Adrin bisa ngecoba hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang buat Adrin senang aja. Adrin juga masih punya ibu, masih punya saudara-saudara, masih punya teman dekat yang selalu support Adrin dan selalu peduli dan sayang sama Adrin. Ada nggak sih cara untuk ngatasin atau mengontrol kesedihan aku? Ada, untuk mengontrol kecemasan, yaitu ada teknik relaksasi napas dalam. Jadi tujuannya itu untuk mengurangi ketegangan fisik dan psikososial serta mengurangi stres dan kecemasan. Gimana sih caranya? Jadi caranya itu dengan hitungan 4, 7, 8. Kamu dalam hitungan 4 itu kamu tarik nafas, dalam hitungan 7 itu kamu tahan nafas, dan hitungan ke-8 kamu hembuskan nafas. Bisa coba sekarang? Bisa. Yuk. Kamu tarik nafas ya. 1, 2, 3, 4. Tahan. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Bagaimana perasaan kamu sekarang? Jadi lebih tenang, udah nggak cemas lagi. Udah sedikit lebih Iya. tenang ya. Apakah kamu udah bisa nerima perasaan kamu? Udah bisa nerima keadaan yang sekarang? Insya Allah. Kalau gitu coba sekarang kamu jelasin lagi hal-hal yang udah kamu dapetin dari perbincangan kita tadi dan coba ulangin teknik napas dalam yang udah kita lakukan tadi. Dari perbincangan kita tadi, aku jadi tahu cara menerima kesedihan dan juga cara untuk mengontrol kesedihan dan kecemasan aku. Untuk teknik napas dalamnya coba sekali lagi ya. Oke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, baik. Oke, bagus sekali Drin. Tadi tuh kalau misalkan Adrin cemas, Adrin bisa ngelakuin teknik relaksasi napas dalam yang tadi. Oke. Kalau misalkan Adrin keinget atau enggak suka ngerasa belum menerima keadaan Adrin nginget perbincangan aku sama kamu yang tadi. Aku juga ada buku kegiatan buat kamu. Nanti bagaimana kalau misalkan kamu tulis teknik relaksasi napas dalam ini di bagian kolom kegiatan. Oh iya, boleh. Gimana ya cara ngisi buku ini? Nah, jadi di sini kan ada 3 kolom ya, ada kolom kegiatan, kolom tanggal, dan kolom keterangan. Nah, tadi teknik napas dalam itu bisa kamu masukin ke kolom kegiatan. Oke. Nah, kalau misalkan kamu mandiri melakukannya, nggak perlu diingatin orang, kamu tulisnya M. Kalau misalkan kamu masih diingetin atau masih harus diingetin untuk kegiatan itu, kamu tulisnya B. Dan kalau misalkan kamu nggak ngelakuin sama sekali, kamu tulisnya T. Gimana, kamu paham nggak? Oke, paham. Oke, Terima kasih. nanti diisi ya. Ya. Bagaimana kalau kita di pertemuan selanjutnya kita bahas hobi kamu? Boleh. Kamu enaknya ketemu di hari apa dan jam berapa? Di hari Minggu jam 1 aku bisa. Tempatnya enaknya di mana yang bikin kamu tenang dan nyaman? Di rumah, boleh. Di rumah? Boleh. Mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Ada yang mau ditanyain nggak? Sudah cukup. Oke. Makasih ya. Ya. Terima kasih juga.